Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya saat ini di rumah kita masing-masing atau di tempat di mana kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Dan hari ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasari bersama dengan tulisan dari penulis Injil Matius, yaitu Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan nanti akan dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Demikian sabda Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, dengan setia merenungkan sabda Tuhan, dan dengan setia menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa waktu lalu saya menyaksikan di sebuah tayangan YouTube, ada di dalam sebuah talk show begitu, ada seorang artis yang saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa. Jadi ada seorang artis ini sering membuat konten YouTube atau membuat video-video di YouTube untuk diunggah di YouTube begitu. Isinya itu bercerita tentang bagaimana ketika ia membagi-bagikan hadiah baik berupa uang tunai ataupun berupa sembako kepada orang-orang yang dijumpai. Bahkan ada juga yang kemudian harus dia mengubah tampilannya begitu dan sebagainya. Tetapi si artis ini dia membuat sebuah video merekam bagaimana proses ketika ia membagikan sembako, membagikan hadiah, membagikan uang ini kepada orang yang ia temuin di jalan begitu. Nah, di dalam talk show ini si artis ini ditanya, "Loh, kalau si artis ini ditanya gitu ya, ketika Anda membagikan itu, apakah kemudian Anda tidak takut kalau itu dicap sebagai sebuah pencitraan, dicap sebagai sebuah, wah ini cuma nyari eksistensi aja ini, cuma nyari untung, cuma nyari rating supaya
penggemarnya banyak, supaya yang nonton banyak sehingga dia dapat untung yang banyak begitu. Nah kemudian si artis ini bilang bahwa ya saya nggak bisa membatasi orang mau menilai saya seperti apa. Yang jelas yang saya lakukan adalah saya bukan ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya sudah melakukan kebaikan, tetapi saya ingin menunjukkan kepada orang supaya kita bisa berbuat kebaikan. Supaya orang lain yang melihat pun juga terinspirasi untuk melakukannya, untuk membagikan atau untuk memberikan hal yang sama kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita melihat di ayat ini, ada satu kutipan yang sering kita pakai ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang, yaitu ketika engkau memberi dengan tangan kananmu, atau ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Atau dengan artian ya bolehlah di tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu, kalau orang kidal kan begitu. Tapi intinya adalah ketika kita mau tahu, ketika kita sudah memberikan sesuatu atau kita memberi sesuatu kepada orang lain, gak usahlah itu digembor-gemborkan, gak usahlah itu diwartakan begitu. Nah, tetapi kemudian yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh si artis tadi di dalam talk show-nya atau di dalam acara talk show tadi. Ketika ia mengatakan, kita gak bisa membatasi orang ingin mengartikan apa tentang kegiatan atau tentang hal yang dilakukan oleh si artis ini. Nah, ketika kita memberi, ketika kita membaca tentang sedekah dan kita memberi sesuatu kepada orang, maka sebenarnya kita bukan dalam rangka atau dalam ranah menghakimi apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena sekarang antara bersaksi dan sombong itu bedanya tipis. Ketika orang mengatakan bahwa iya kemarin saya memberi ini kepada orang lain, tujuannya adalah si orang yang mengatakan ini, loh saya kan pengen bersaksi, saya pengen mengatakan apa yang saya lakukan supaya orang yang mendengar ikut-ikutan berbuat baik maksudnya. Tetapi kemudian orang yang mendengar menangkap hal yang lain, wah itu sombong sekali sih. Gak usahlah perbuatan baik itu disampaikan atau disebarluaskan begitu. Cukup dia sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Nah, ayat ini sebenarnya mau berbicara tentang sebuah motivasi. Bukan sebagai acuan untuk menghakimi perbuatan orang lain, tetapi sebagai acuan bagi diri kita di dalam menentukan motivasi apa yang menggerakkan kita ketika kita mau memberi sesuatu. Apakah kita mau memberi sesuatu dengan dasar kesombongan? Ataukah kita mau memberi sesuatu kepada orang lain atas dasar ya saya memang tulus ingin memberi. Nah, kita yang bisa tentukan motivasi apa yang mendorong kita untuk melakukan itu. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, kemudian kita foto dengan orang itu atau membuat video dan kemudian menunjukkan kepada orang lain, kalau motivasi yang mendorong kita adalah supaya orang lain juga mengikuti jejak yang sama, itu baik. Tetapi ketika motivasi kita adalah untuk mendapatkan pujian, maka itu sesuatu yang keliru. Dan siapa yang menentukan? Kita sendiri yang menentukan. Kita aktornya yang menentukan. Motivasi apa yang mau kita pakai? Atau motivasi apa yang mendorong kita untuk melakukan itu? Sekali lagi, bukan untuk menghakimi perbuatan orang lain. Wah orang itu ria, orang itu hanya ingin cari eksistensi. Bukan dalam rangka itu. Tetapi dalam rangka untuk menentukan motivasi pada diri kita sendiri. Sebagai ajang perenungan, bukan sebagai ajang penghakiman. Dan yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah, lalu ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ketika kita mau memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, motivasi apa yang mendorong kita melakukan hal itu? Selamat merenungkan, selamat berefleksi, dan kiranya motivasi yang mau kita bangun adalah motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan motivasi kesombongan kita. Selamat berefleksi dan selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati. Amin.